Hari ini kita akan mengupas kematian paling mengerikan yang dipicu oleh lelucon. Mulai dari seorang gadis yang sedang merayakan ulang tahunnya dan membungkuk di atas kue untuk kali terakhir, sampai seorang gadis yang naik ke bagasi mobil tanpa sadar bahwa itu akan menjadi akhir yang mengerikan. Pada tanggal 22 Februari tahun 2015 di Mesa, Arizona, malam telah tiba dan suhu turun hingga sekitar 15,6 derajat Celcius. Sebuah pusat kebugaran kecil secara resmi sudah tutup, tetapi Clara Supply, 28 tahun, masih berolahraga di dalam. Clara bekerja di tempat itu dan rutin menggunakan fasilitas setelah jam operasional. Malam itu ia berlari di treadmill dengan kecepatan sedang sekitar 8 km per jam. Treadmill berada sekitar 76 cm dari dinding belakang yang dipasangi rak penyimpanan logam berat dengan tepi baja terbuka. Rekan kerjanya diam-diam mendekat, merekam dengan ponsel, lalu secara tiba-tiba menaikkan kecepatan treadmill ke maksimal dalam satu kali pengaturan. Sabuk treadmill langsung melaju kencang. Clara tidak mampu mengimbangi, kakinya tergelincir ke belakang. Ia terlempar ke belakang sejauh sekitar 1 meter, dan kepala belakangnya membentur keras tepi rak baja. Benturan langsung mengenai tengkoraknya dengan kekuatan penuh. Clara langsung tidak sadarkan diri dan tidak bergerak lagi. Ia dinyatakan meninggal malam itu akibat trauma kepala parah. Video rekaman dan data treadmill membuktikan rekan kerjanya sengaja menaikkan kecepatan secara mendadak, sehingga ia menghadapi dakwaan atas kematian akibat kelalaian. Pada tanggal 17 Juni tahun 2017 di Tulsa, Oklahoma, malam itu udara mulai sejuk. Di sebuah rumah sederhana, dapur kecil disiapkan untuk merayakan ulang tahun Jess Brown yang ke-26. Pita-pita menghiasi ruangan, dan sebuah kue dengan lilin menyala diletakkan di meja. Ruangan sempit itu sudah hangat, hanya mengandalkan sedikit angin dari jendela. Pesta kecil itu dihadiri teman-teman dekat. Mereka terinspirasi video viral yang menunjukkan gula bubuk ditiupkan ke lilin, untuk menciptakan semburan api dramatis. Tanpa berpikir panjang, seorang teman membawa sekantong tepung maizena seberat 0,9 kg. Ia melemparkan segenggam tepung tepat saat Jess membungkuk dan meniup lilin. Awan tepung maizena yang sangat halus langsung membentuk kabut tebal di depan wajah Jess. Dalam sekejap, awan itu menyala dan meledak seperti bom. Api kilat menyebar dengan cepat, membakar wajah, rambut, dan pakaian Jess. Ia sempat menghirup udara panas dan partikel terbakar ke dalam paru-parunya. Teman-temannya berusaha memadamkan api, tapi lukanya sudah terlalu parah. Jess mengalami luka bakar parah di wajah, leher, dan dada, serta cedera inhalasi termal yang fatal. Malam itu juga, Jess Brown meninggal dunia. Sebuah lelucon yang seharusnya menyenangkan, berubah menjadi tragedi mengerikan akibat kebakaran debu tepung maizena. Pada tanggal 9 April tahun 2016 di Lincoln, Nebraska, malam musim semi yang dingin, 4 pemuda berkumpul di garasi terpisah sekitar setengah meter dari rumah utama. Dancy Plim, 24 tahun, seorang karyawan retail yang ramah dan suka ikut tantangan, kembali menjadi pusat lelucon kelompok tersebut. Mereka merekam video simulasi penggantungan, sebuah tali disimpulkan geser pada balok kayu setinggi 2,5 meter. Dancy naik ke bangku, melingkarkan tali di lehernya. Begitu bangku ditendang, simpul langsung mengencang dan menekan saluran napas serta pembuluh darah di lehernya. Tubuh Dancy lemas dalam hitungan detik. Teman-temannya sempat mengira itu hanya akting bagus. Beberapa saat berlalu sebelum mereka sadar dan memotong tali. Dancy jatuh ke lantai tanpa bernapas. Upaya pertolongan pertama gagal. Ia dinyatakan meninggal di rumah sakit akibat kekurangan pasokan oksigen karena jeratan. Rekaman video yang tak diedit menjadi bukti utama. Kesalahpahaman reaksi Dancy sebagai bagian lelucon menghilangkan waktu penyelamatan yang sangat penting. Sebuah prank yang seharusnya lucu berubah menjadi kematian tragis. Pada tanggal 3 September tahun 2016 di Dayton, Ohio, sore hari lingkungan mulai sepi. Di sebuah garasi perumahan, sekelompok pemuda berkumpul santai. Pintu garasi terbuka, kursi lipat dan kotak pendingin sudah disiapkan. Ryan Cass, 22 tahun, turut serta dalam suasana itu.
Pria yang ramah dan mudah bergaul ini jarang menolak ide kelompok. Mereka sedang merekam video tantangan konyol. Kali ini permainannya sederhana, menangkap benda dengan mulut tanpa tangan. Seharusnya marshmallow lembut berukuran sekitar 2,5 cm. Tanpa sepengetahuan Ryan, seseorang menukarnya dengan bola pingpong berdiameter sekitar 3,8 cm yang keras dan licin. Ryan mendongakkan kepala sepenuhnya ke belakang, mulut terbuka lebar. Bola dilempar dari jarak sekitar 183 cm. Bola itu meluncur mulus masuk ke tenggorokannya dan langsung tersangkut, menyumbat saluran napas sepenuhnya. Ryan mencoba batuk, tapi tak ada suara yang keluar. Ia terhuyung dan ambruk ke lantai. Teman-temannya memukul punggungnya dan berusaha mengeluarkan bola, tapi sia-sia. Saat petugas darurat tiba, Ryan sudah tidak sadarkan diri. Bola pingpong berhasil dikeluarkan, namun kerusakan akibat kekurangan oksigen terlalu parah. Ryan Cash dinyatakan meninggal dunia. Sebuah lelucon konyol berubah menjadi tragedi maut. Pada tanggal 28 Juli tahun 2018 di Bakersfield, California, gelombang panas menyengat dengan suhu mencapai 38,9 derajat Celcius. Udara kering dan tanpa angin, sebuah sedan hitam terparkir di bawah sinar matahari sejak pagi. Phoebe Noel, 19 tahun, mahasiswi yang ramah dan mudah percaya, ikut serta dalam lelucon kelompoknya. Teman-temannya mengusulkan menguncinya sebentar di bagasi mobil untuk direkam. Phoebe menyetujui dan masuk ke dalam bagasi tanpa tuas pembuka dari dalam. Begitu bagasi ditutup dan dikunci, suhu di dalamnya naik drastis. Dalam kondisi seperti itu, suhu di dalam bisa meningkat 17 hingga 22 derajat Celcius di atas suhu luar dalam waktu singkat. Dalam hitungan menit, udara menjadi sangat panas dan sesak. Phoebe mengetuk-ngetuk, tapi suaranya tidak terdengar karena musik yang diputar di dalam rumah. Waktu yang seharusnya hanya 1 hingga 2 menit berlarut-larut hingga 25 hingga 30 menit. Ketika bagasi akhirnya dibuka, Phoebe sudah tidak bereaksi. Ia mengalami heat stroke parah dengan suhu tubuh melebihi batas yang bisa ditoleransi manusia. Phoebe dinyatakan meninggal tak lama kemudian. Sebuah lelucon sederhana berubah menjadi kematian tragis akibat pengurungan di ruang tertutup panas. Pada tanggal 11 Oktober tahun 2018 di Gatlinburg, Tennessee, Marvin Glunn, 31 tahun, berjalan santai di sebuah jalur sempit di punggung bukit. Jalur tersebut hanya selebar 61 cm di beberapa bagian, dengan tanah gembur dan akar yang menonjol. Marvin, seorang pengemudi distribusi yang mengenal medan itu dengan baik, berjalan sekitar 3 meter di depan temannya yang merekam. Tiba-tiba, sosok beruang berkostum menerjang keluar dari semak-semak di depannya. Marvin langsung panik, berbalik, dan berlari menuruni lereng. Tanah licin penuh akar membuat langkahnya goyah. Sekitar 400 meter kemudian, kakinya tersangkut pada akar yang menonjol di atas tanah. Ia terjatuh dengan keras dan mendarat di cabang pohon patah yang runcing. Cabang itu menusuk dada bagian bawah hingga perut atasnya. Pendarahan hebat langsung terjadi. Kedua teman yang merencanakan lelucon itu berusaha menolong, tetapi lokasi yang terpencil membuat pertolongan terlambat. Saat tim penyelamat tiba, Marvin sudah tidak sadarkan diri. Ia dinyatakan meninggal di tempat akibat banyak kehilangan darah. Sebuah lelucon yang dianggap lucu berubah menjadi kematian tragis. Terima kasih sudah menonton. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Sampai jumpa di video berikutnya.